Bismillahirrahmanirrahim. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jamaah yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada hari ini bisa kembali bertemu dalam kajian Ensiklopedia Salat jilid pertama. Sebelum kita lanjutkan kajian, silakan lihat kanan dan kiri. Kalau tidak kenal, boleh kenalan. Kemudian jamaah, minggu depan kajian diisi oleh Ustadz pengganti lagi. Karena saya ada kegiatan, minggu depan ada daurah Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili dan Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadhani di Solo. Saya ikut daurah tersebut insya Allah sebagai undangan dari Al-Imam Mahat Al-Imam Bukhari. Jadi kita kerjasama ceritanya. Kerjasamanya saya belajar di tempat yang lain, teman-teman juga belajar di sini. Jadi nanti saya menimba ilmu, siapa tahu ilmu yang didapat nanti dari daurah syekh tersebut bisa kita ajarkan di Balikpapan. Kita kerjasama ya, sama-sama belajar. Kita akan lanjutkan pembahasan Ensiklopedia Salat jilid pertama. Sekarang masuk di halaman 415 di kitab berbahasa Arab dan halaman 400 di kitab berbahasa Indonesia tentang as-sunnatu ar-ratibatu ba'dal jum'ati. Salat sunnah rawatib yang dikerjakan setelah selesai salat Jumat. Untuk menghemat waktu kita kedengar pembaca membacakan bahasa Indonesia. Teman-teman silakan menyimak dengan kitabnya masing-masing, dan untuk teman-teman yang sudah mengikuti kelas-kelas bahasa Arab maka sangat dianjurkan untuk mengikuti kelas ini atau kajian ini dengan buku berbahasa Arab yang teman-teman bisa download di channel Telegram Muflih Safitra Official. Silakan. Poin F. 4 rakaat salat sunnah rawatib setelah salat Jumat. Adapun sebelum salat Jumat, hendaklah seorang muslim mengerjakan salat mutlak, karena memang tidak ada salat sunnah rawatib sebelum salat Jumat. Hendaklah dia menyibukkan diri dengan amalan sunnah yang bersifat mutlak dan juga zikir jika hingga imam menaiki mimbar. Ya. Boleh teman-teman kasih angka lah di sisi-sisi bukunya, dikasih faedah 1. Faedah 1 di sisi paragraf yang baru saja kita baca. Faedah 1, sebagaimana kata penulis, amma qabla salatil jumu'ati fayusallil muslimu salatan mutlaqah wa lisalha qablaha sunnatun ratibatun muqaddarah. Bahwa sebelum sholat Jumat silakan sholat sunnah mutlak, artinya jumlahnya tidak dibatasi. 2, 4, 6, 8 silakan. Jadi jangan heran juga kalau kita datang sholat Jumat kok kita lihat ada orang sebelum naik mimbar ini kok sholatnya banyak banget. Mereka mengerjakan sholat apa itu? Sholat sunnah mutlak. Dan memang begitu, sebelum sholat Jumat yang ada sholat sunnah mutlak yang jumlah rakaatnya tidak dibatasi. Tentu minimal 2. Mau kelipatan 4, 6, 8 dan seterusnya silakan. Dan kalau mencukupkan diri misalnya hanya 2 atau 4 dan khotib belum naik ke atas mimbar, maka kita disunahkan untuk menyibukkan diri dengan kegiatan zikir atau membaca Al-Quran. Kebanyakan kaum muslimin membaca surat apa? Al-Kahfi. Kemudian teman-teman yang dirahmati Allah, catatan di situ juga faedah kedua, tidak ada rawatib sebelum Jumat
bagi yang sudah duduk sebelum khotib naik ke atas mimbar setelah azan kedua. Setelah azan kedua. Kalau ada yang bingung, maka penjelasannya seperti ini. Siapa tahu ada yang dah hadir kajian ini, kemudian dia lihat catatannya teman-teman, ini maksudnya apa ini? Kok ini faedahnya gini, maksudnya apa? Maka jawabannya seperti ini. Dia sudah datang misalnya jam 12. Dia sudah tahiyatul masjid. Sudah duduk dari tadi. Jam 12.15 naik khotibnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian khotibnya duduk. Setelah khotibnya duduk, muazzinnya azan. Setelah azan, muazzinnya duduk, khotibnya berdiri. Nah ini yang sudah duduk dari tadi malah berdiri, sholat juga. Ini yang tidak ada. Adapun dia datang misalnya jam 12, khotib baru naik jam 12.15, maka disunahkan baginya untuk sholat 2, 4, 6 dan seterusnya sampai khotibnya mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian azan. Sedangkan yang baru datang tetap dituntunkan sholat tahiyatul masjid. Sedangkan yang baru datang tetap dituntunkan untuk sholat tahiyatul masjid. Sekarang bagaimana dengan ba'diyah Jumat? Dan inilah yang menjadi bahasan. Silakan. Adapun salat sunnah rawatib Jumat itu hanya dikerjakan setelahnya. Ya, ditulis faedah 3. Faedah 3 yang ada adalah rawatib ba'diyah Jumat. Yang ada sunnahnya rawatib ba'diyah Jumat. Terus? Di dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu disebutkan, dia memelihara salat sunnah rawatib dari Rasulullah SAW. Yang diantaranya disebutkan, wa raka'ataini ba'dal jumu'ati fi baitihi. 2 rakaat setelah salat Jumat di rumahnya. Juga didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, Nabi SAW bersabda, Idza shalla ahadukumul jumu'ata falyusalli ba'daha arba'an. jika salah seorang di antara kalian telah mengerjakan salat Jumat, hendaklah dia mengerjakan salat 4 rakaat setelahnya. Dalam lafaz lain disebutkan, Idza shallaitum ba'dal jumu'ati fasallu arba'an. jika kalian telah mengerjakan salat Jumat, hendaklah kalian mengerjakan salat 4 rakaat. Dalam lafaz ketiga disebutkan, Man kana minkum musalliyan ba'dal jumu'ati falyusalli arba'an. barang siapa di antara kalian yang telah mengerjakan salat Jumat, maka hendaklah dia mengerjakan salat 4 rakaat setelahnya. Suhail, salah seorang perawi hadis ini, mengatakan, jika Anda dibuat tergesa-gesa oleh sesuatu, kerjakan 2 rakaat di masjid dan 2 rakaat jika kamu sudah pulang di rumah. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, jika dia telah mengerjakan salat Jumat, dia pun kembali dan mengerjakan 2 rakaat di rumahnya. Kemudian dia mengatakan Rasulullah SAW juga mengerjakan hal tersebut. Kata kembali, idza kana shalla al-jumu'ata insarafa. Pulang. Kembali ini ganti saja dengan kata pulang. Dia kalau sudah selesai sholat Jumat maka pulang, lalu sholat 2 rakaat di rumahnya. Ini faedah ke berapa? Keempat. Bisa dicatat dekat situ. Sholat ba'diyah Jumat bisa 2, bisa 4. Sholat ba'diyah Jumat bisa 2, bisa 4. Lanjut. Para ulama berbeda pendapat tentang sholat sunnah rawatib setelah sholat Jumat. Ya. Wakhtalafa ahlul ilmi fi ratibati ba'da salatil jumu'ah. Dan para ahli ilmu mereka berbeda pendapat tentang sholat rawatib setelah Jumat. Pendapat pertama, coba dibaca. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa sholat sunnah itu dikerjakan 4 rakaat. Ya, boleh dikasih angka situ. Pendapat pertama, pendapat 1.
sholat Jumat itu ba'diyahnya adalah 4 rakaat. Ini pendapat pertama. Meskipun pendapat pertama ini nanti kita katakan pendapat yang lemah, dikarenakan ada riwayat Abdullah bin Umar bahwa Nabi dulu juga pernah mengerjakan sholat ba'diyah Jumat itu 2. Apa dalil pendapat pertama ini? Hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ada juga yang berpendapat lain, yakni 2 rakaat yang dikerjakan di rumah. Pendapat ini didasarkan pada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu tentang apa yang pernah dikerjakan Nabi SAW. Ya, kasih keterangan di situ pendapat 2. Pendapat kedua, membagi kalau sholat ba'diyahnya di masjid 4. Kalau ba'diyahnya di rumah 2. Ini pendapat yang kedua. Kalau sholat ba'diyahnya di masjid, maka pelaksanaannya 4. Dan 4 ini 2 plus 2. Jadi 4 kali salam. Maksudnya 2 kali 2. 2 kali salam, 2 kali salam. Totalnya berapa? 4 kan? Iya kan? Tadi saya bilang apa? 4 kali salam, betul kan? 2 kali 2 kan? 2 salam kanan kiri. Setelah itu bangkit lagi kanan kiri. Berapa salamnya? 4. Kurang minum air putih kayaknya. 2 kali 2 kan? Kanan kiri, terus bangkit lagi, sholat 2 rakaat kanan kiri. Totalnya berapa salam? 4. Adapun kalau dikerjakannya di rumah, maka menurut pendapat yang kedua 2 saja. Berapa kali salam? 2. Lanjut. Imam Ibnul Qayyim menyebutkan, dia pernah mendengar syekhnya Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, jika di masjid hendaklah dia mengerjakannya 4 rakaat, dan jika dikerjakan di rumahnya dia hanya perlu mengerjakan 2 rakaat. Ya, ini diantara yang berpendapat demikian. Pendapat kedua ini diantaranya adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah. Begitu juga muridnya. Terus? Lebih lanjut, Ibnul Qayyim mengemukakan hadis-hadis yang ada memberikan pengertian ke arah itu. Abu Dawud menceritakan dari Ibnu Umar, jika mengerjakan di masjid, dia, yaitu Ibnu Umar, mengerjakannya 4 rakaat, dan jika di rumah, dia mengerjakan 2 rakaat saja. Imam As-San'ani rahimahullah mengatakan, 4 rakaat lebih afdal daripada 2 rakaat, karena adanya perintah untuk itu. Ya. Ini pendapat ketiga. Pendapat ketiga mengatakan, bisa 2, bisa 4, tapi yang 4 lebih utama. Bisa 2, bisa 4, tetapi yang 4 lebih utama. Kenapa demikian? Kata Al-Imam As-San'ani, wal arba'u afdal minal ithnataini liwuqu'il amri bidzalik. Yang lebih utama adalah mengerjakan ba'diyah Jumat itu 4 rakaat, dikarenakan memang Nabi SAW memerintahkan hal demikian dengan lisan beliau. Kata beliau, idza shallaitum ba'dal jum'ati fasallu arba'an. Sudah berlalu tadi beberapa riwayatnya. Siapa yang sudah sholat Jumat, sholatlah 4. Ini Nabi bicara. Nabi perintahkan dengan kalimat sendiri. Yang sudah sholat Jumat, yang sudah Jumatan, sholatnya 4. Kata-kata 4 ini Nabi sebutkan dengan bentuk perintah. Sedangkan yang 2 rakaat ini hanya berita dari Abdullah bin Umar bahwa Nabi mengerjakannya 2. Dan akan lebih kuat yang mana? Yang Nabi suruh secara langsung atau yang hanya diberitakan? Yang disuruh secara langsung, itu lebih utama. Maka yang 4 ini lebih utama daripada yang 2. Tapi 2 boleh. Tidak sebagaimana pendapat pertama yang membatasi 4, minimal 4. Yang benar 2 juga boleh. Lanjut. Saya juga pernah mendengar Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah menyebutkan, para ulama telah berbeda pendapat mengenai hal ini.
Ada di antara mereka yang berpendapat jika mengerjakannya di masjid sebanyak 4 rakaat dan jika mengerjakannya di rumah cukup dengan 2 rakaat. Hal itu sebagai upaya menggabungkan beberapa riwayat yang ada. Sementara itu ada juga yang berpendapat lain, minimal 2 rakaat dan maksimal 4 rakaat. Tidak ada perbedaan antara pelaksanaannya di rumah atau di masjid. Pendapat yang terakhir ini yang lebih jelas karena ucapan itu lebih didahulukan daripada perbuatan. 4 rakaat adalah yang lebih afdol karena ia berkaitan dengan perintah yang ada. Ya. Di antara para ulama yang berpendapat bahwa 2 boleh, 4 boleh, hanya saja 4 lebih utama daripada 2 adalah Syekh bin Baz. Kata beliau, li'annal qawla muqaddamun 'alal fi'l. Karena perkataan Nabi lebih diutamakan daripada sekedar perbuatan Nabi. Ketika Nabi mengucapkan secara jelas 4, maka ini lebih utama daripada berita tentang pekerjaan Nabi 2. Tetapi dua-duanya boleh. Karena kadang ada sebagian orang yang buru-buru, daripada dia tidak sholat sama sekali, dan dia memang tidak akan pulang, karena misalnya dia bekerja, dan belum selesai jam kerjanya. Setelah Jumatan dia kembali ke kantor. Bagaimana dia mengamalkan sholat dia Jumat di rumah, wong dia juga tidak pulang. Ya kan? Maka yang benar, mau di rumah, mau di masjid, boleh 2, boleh 4. 4 lebih utama. Bila terburu-buru, 2 juga tidak apa-apa. Daripada tidak sholat sama sekali. Lanjut. Sedangkan sholat sebelum sholat Jumat hanyalah sholat sunnah mutlak tanpa adanya penentuan. Tanpa ada penentuan, maksudnya tanpa ada batasan minimal. Yang dimaksud ini minimal 2. Selanjutnya terserah Anda. Mau 4, 6, 8 dan seterusnya. Terus? Yang demikian itu didasarkan pada hadis Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dia bercerita Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah SAW, la yaghtazilu rajulun yawmal jumu'ati wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi thumma yakhruju fala yufarriqu baina ithnaini thumma yusalli ma kutiba lahu thumma yunsitu idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ati al-ukhra. Tidaklah seseorang mandi pada hari Jumat bersuci sesuai dengan kemampuannya, memakai minyak rambut atau memakai minyak wangi keluarganya, kemudian keluar rumah seraya tidak memisahkan antara 2 orang, lalu mengerjakan sholat yang ditetapkan baginya, selanjutnya diam saat imam berbicara, melainkan akan diberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosa yang terjadi antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lain. Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang mandi di hari Jumat, kemudian bersuci, memakai minyak rambut, pakai minyak wangi, keluar dari rumah, pergi ke masjid, tidak memisahkan 2 orang yang sedang ada di masjid, lalu mengerjakan sholat. Dan Nabi tidak mengatakan sholat 2 rakaat atau sholat qobliyah. Nabi cuma mengatakan, thumma yusalli ma kutiba lah. Kemudian dia mengerjakan sholat yang ditetapkan baginya oleh Allah Ta'ala. Artinya dia bisa mengerjakan 2, 4, 6 atau seterusnya. Maka akan diberikan baginya ampunan antara Jumat tersebut dengan Jumat yang lain untuk dosa-dosanya. Hadis ini global, tidak menunjukkan sunnah khusus dengan jumlah khusus untuk orang mengerjakan sholat qobliyah Jumat. Lanjut. Serta hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, man igtasala thumma ata al-jum'ata fa shalla ma qaddara lah thumma ansata hatta yufarrigha min khutbatihi thumma yusalli ma ghufira lahum ma bainahu wa bainal jum'ati al-ukhra wa fatu 3 ayyam. Barang siapa mandi kemudian dia menghadiri sholat Jumat lalu mengerjakan sholat yang telah ditetapkan baginya, selanjutnya dia diam hingga imam selesai dari khutbahnya, kemudian dia mengerjakan sholat bersamanya, maka akan diberikan ampunan baginya atas dosa yang terjadi antara satu Jumat itu dengan Jumat yang lain dan ditambah 3 hari. Nah, di hadis ini juga Nabi tidak memberikan batasan khusus. Nabi cuma bilang fasalla ma qaddara lah. Maka dia sholat sebanyak yang Allah tetapkan untuknya, entah 2, 4 dan seterusnya. Terus Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan,
Dengan demikian, beliau telah menganjurkan untuk mengerjakan apa yang telah ditetapkan baginya, serta tidak melarang dari sholat itu kecuali pada saat imam menaiki mimbar. Oleh karena itu, tidak sedikit dari para ulama salaf, diantaranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang kemudian diikuti oleh Imam Ahmad bin Hanbal, mengatakan naiknya imam melarang sholat dan khutbahnya melarang berbicara. Oleh karena itu, mereka berpandangan yang melarang dikerjakannya sholat itu adalah keluarnya imam, bukan pertengahan siang. Lebih lanjut, Ibnul Qayyim rahimahullah menyatakan, sholat tidak makruh dikerjakan sebelum zawal pada hari Jumat hingga imam keluar. Dan ini menjadi madhab Syafi'i dan pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Jika seorang makmum terlambat sehingga imam sudah naik ke atas mimbar, dia perlu mengerjakan sholat 2 rakaat ringan, yaitu sholat tahiyatul masjid. Ya. Tadi faidah sudah keberapa? 4 atau 5 tadi ya? 4. Berarti sekarang faidah 5. Bisa dicatat di dekat kalimatnya. Wa amma idza ta'akhkhara al-ma'mumu hatta sa'ada al-imamu al-mimbar fa innahu yusalli rak'ataini khafifataini tahiyatul masjid. Adapun jika makmum itu terlambat sementara imam sudah terlanjur naik ke atas mimbar, maka dia tetap disuruh untuk mengerjakan sholat sunnah sebanyak 2 rakaat dan dikerjakan cukup yang ringan saja, dipercepat, tidak begitu lama, yaitu sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini faedah ke-5. Makmum terlambat, tetap sholat tahiyatul masjid meskipun khotib sudah di atas mimbar. Meskipun khotib sudah di atas mimbar, kita tetap disuruh untuk tahiyatul masjid. Saya tidak tahu apakah setelah itu nanti akan disebutkan oleh penulis atau tidak. Jadi catat aja faedah ke-6 dari saya. Karena saya tidak terlalu ingat ada atau tidak disebutkan nanti. Faedah ke-6 termasuk kesalahan makmum terlambat menunggu azan selesai baru sholat tahiyatul masjid. Padahal khotib sudah di atas mimbar. Termasuk kesalahan yang banyak dikerjakan kaum muslimin, sudah terlambat, tidak langsung tahiyatul masjid karena alasan menunggu azan. Padahal dia sudah lihat khotib di atas mimbar. Harusnya langsung tahiyatul masjid dan tidak perlu menunggu azan. Saya pengen tahu kenapa begitu. Dapat mushaf. Sudah pernah? Mushaf sudah pernah? Belum pernah? Coba. Karena mendengarkan khutbah itu rukun sholat Jumat. Ada yang lain? Coba. Karena mendengarkan khutbah Jumat lebih wajib. Lebih wajib. Sudah gitu aja? Lebih wajib daripada menunggu azan selesai. Ada yang lain? Ya Rasulullah pernah menyebut sahabat yang dari Mekah sebelum dia duduk ditanyain apakah sudah mengerjakan 2 rakaat. Maka disuruh untuk jalan dulu. Karena Nabi pernah menegur sahabat, kamu sudah sholat 2 rakaat belum? Gak ada hubungannya. Itu perintah tentang siapa yang terlambat tetap sholat tahiyatul masjid. Baru itu dalilnya. Tapi ini masalahnya adalah ada orang sudah lihat khotib di atas mimbar, dia malah nunggu azan berdiri. Dan itu kita bilang itu salah. Apa yang harus dilakukan? Segera tahiyatul masjid. Kenapa begitu? Karena mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Sedangkan mendengarkan azan hukumnya sunnah. Sehingga itu dia. Sedangkan menjawab azan
Kan kita tanya, Bapak kenapa kok berdiri-berdiri tadi? Tak lihat khutbahnya udah mau mulai loh. Khotibnya di atas mimbar. Kenapa Bapak tadi malah berdiri-berdiri lama menunggu azan? Dia bilang, iya saya lagi jawab azan. Kan sunnah. Maka kita jawab, menjawab azan hukumnya sunnah saja. Sedangkan mendengar khutbah dari awal itu sunnah, paling tidak sunnah yang sangat ditekankan. Bahkan bisa jadi dihukumi sebagai kewajiban. Malah kita kalau bicara saat khotib sedang berkhutbah, malah kita dianggap berbuat sia-sia. Berarti kan ada penekanan khusus terhadap mendengarkan khutbah. Sementara mendengarkan azan lalu menjawabnya, itu tidak mesti. Bahkan lagi ada azan kita bicara saja masih boleh. Karena perbuatan sebagian sahabat yang ada azan mereka bicara. Tidak seperti kalau khutbah sedang disampaikan lalu ada orang bicara. Maka sholat Jumatnya bisa berkurang pahalanya. Berarti lebih didulukan yang mana? Mendengarkan khutbah. Jadi tinggalkan saja menjawab azan supaya kita bisa mendengarkan khutbah sedari awal. Ahsan. Lanjut. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Dia bercerita, ketika Nabi SAW berkhutbah pada hari Jumat, tiba-tiba ada seseorang yang datang. Nabi SAW bertanya kepada orang itu, apakah engkau sudah sholat, hai fulan? Belum, jawab orang itu. Maka beliau bersabda, berdiri dan sholatlah 2 rakaat. Dalam lafaz lain disebutkan, Idza jaa ahadukum yaumal jumu'ati wal imamu yakhutub falyarka' rak'ataini wal yatajawwaz fihima. jika salah seorang di antara kalian datang ke masjid pada hari Jumat, sedang imam tengah berkhutbah, hendaklah dia mengerjakan sholat 2 rakaat dan hendaklah dia mengerjakannya secara ringan. Ya. Ada salah seorang sahabat terlambat datang sholat Jumat dan Nabi sedang berkhutbah. Ketika itu Nabi melihat orang ini langsung duduk. Maka Nabi tegur. Siapa yang tahu namanya? Siapa namanya itu yang ditegur? Dapat, karena mushaf habis, dapat coklat 10 butir. Siapa namanya? Di situ enggak ada ya? Untung enggak ada. Kasih faedah di situ. Nama yang ditegur ini. Namanya Sulaik Al-Ghatafani. Namanya Sulaik Al-Ghatafani. Dari daerah Ghatafan. Nabi bilang, Sulaik, sudah sholat? Si Sulaik bilang, belum. Maka Rasulullah mengatakan, bangkit, sholat 2 rakaat, perpendek sholatmu. Begitu. Berarti ini faedahnya yang ke berapa tadi ya? Ke-5. Iya, yang ke berapa ya? Yang bunyinya adalah makmum terlambat tetap disuruh tahiyatul masjid. Itu baru dalilnya. Faedah 5. Sedangkan faedah 6, jadi kalau sudah terlambat jangan berdiri. Segera apa? Segera sholat. Karena mendengarkan khutbah dari awal itu lebih utama daripada mendengarkan dan menjawab azan. Sahabat Nabi aja sebagiannya ada yang azan mereka ngobrol dan menunjukkan bahwa menjawab azan tidak lebih ditekankan ketimbang ketika Nabi mengatakan orang yang ngobrol saat khutbah berlangsung maka dia berbuat sia-sia. Atau kalau ada orang berkata, diam. Berkata begitu saja, itu dianggap berbuat sia-sia. Kata Nabi SAW, idza qulta li akhika ansit wal imamu yakhtub faqad laghaut. Apabila kamu berkata kepada temanmu, diam. Bicara seperti itu, padahal khotib sedang berkhutbah, maka engkau berbuat sia-sia. Padahal nyuruh orang diam itu bagus kan? Ya. Lanjut, yang ketiga. Waktu rawatibi ma'al faraid. Poin yang ketiga, waktu sholat sunnah rawatib yang dikerjakan bersamaan dengan sholat fardu. Setiap sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat wajib,
Waktunya adalah sejak masuknya waktu sholat wajib sampai iqamah dikumandangkan. Setiap sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat wajib, waktunya adalah setelah selesai sholat wajib sampai keluarnya waktu sholat itu. Ya. Kapankah kita boleh sholat qobliyah? Jawabannya begitu mulai waktunya. Kapankah qobliyah itu selesai dan tidak lagi dikerjakan? Jawabannya adalah saat iqamat. Kapankah sholat ba'diyah sudah bisa dikerjakan? Jawabannya kalau sudah selesai sholat wajibnya. Kapankah kita sudah tidak bisa ba'diyah lagi? Jawabannya kalau sudah habis waktunya. Boleh dikasih catatan dekat-dekat situ? Maka sudah bisa qobliyah kalau sudah yakin masuk waktu. Sudah bisa qobliyah kalau memang yakin masuk waktu. Meskipun masih ada azan di mana-mana. Meskipun masih ada azan di mana-mana. Misal ada 10 masjid yang azan. Kita berpatokan pada salah satu masjid dan kita yakin itu azan tepat waktu, maka kita sudah bisa qobliyah. Terutama kadang-kadang buru-buru. Lanjutkan contohnya. Contohnya bagi orang yang penerbangan pertama. Penerbangan pertama. Itu kira-kira jam 5.15 misalnya. Ada nggak penerbangan pertama jam 5.15? Mana Mas Aspek? Ada. Pokoknya gini, kalau kita ini tidak segera, ini saya harus qobliyah biar sudah diprediksi. Ini qobliyah, sholat subuh, langsung boarding. Kalau nunggu, ini bersahut-sahutan azannya. Ini belum selesai, itu baru mulai, situ baru selesai, itu belum mulai. Itu hanya sholat, di sini sudah baru mulai azan. Ini kalau nunggu semuanya selesai, malah tidak dapat apa? Tidak dapat qobliyah. Tapi kita yakin, misalnya dengan handphone kita ada aplikasi My Prayer atau aplikasi Muslim Pro. Oh sudah masuk waktu. Situ baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sudah masuk waktu. Bisa nggak ya saya qobliyah? Jawabannya apa? Bisa. Dan tidak mesti nunggu azan selesai. Tambahkan juga berarti kalau tidak sempat ba'diyah, kalau tidak sempat ba'diyah, melainkan menjelang masuk waktu sholat berikutnya, maka kerjakan. Meskipun sudah mepet. Kalau tidak sempat mengerjakan ba'diyah, melainkan tunggu nanti sudah hampir masuk waktu salat berikutnya, maka kerjakan meskipun mepet. Apa ya misalnya? Tidak sempat ba'diyah zuhur. Ya. Misalnya ada meeting urgent di kantor. Kemudian isoma hanya dikasih kesempatan 5 menit. Kemudian kita setelah selesai sholat zuhur, karena meeting segera dilaksanakan dan sudah dipanggil, akhirnya kita tidak sempat lagi ba'diyah. Tapi misalnya jam 3 sudah selesai meetingnya. Sementara 20 menitan lagi akan azan asar. Ya. Kemudian kita pergi ke musola kantor atau kita ke masjid, masih ada waktu sebelum azan asar, maka masih bisa sholat ba'diyah zuhur tadi. Masih bisa sholat ba'diyah zuhur. Karena berakhirnya waktu ba'diyah adalah dengan masuknya waktu yang berikutnya. Bisa dipahami teman-teman? Silakan. Poin 4, mengqadha salat sunnah rawatib. Qadha itu apa? Kayak membayar utang.
Jadi ada rawatib belum dikerjakan lalu dibayar. Terus? Telah ditetapkan dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW jika belum mengerjakan salat 4 rakaat sebelum duhur, beliau mengerjakannya setelahnya. Nabi pernah sholat qobliya zuhur, dikerjakannya setelah selesai sholat zuhur. Karena mungkin ada kesibukan atau ada tamu yang menghalangi beliau dari sholat qobliya zuhur. Maka beliau mengerjakan sholat qobliya zuhur ini setelah zuhur. Lanjut. Demikian itulah dan hanya Allah yang Maha tahu pentingnya sholat sunnah rawatib ini. Yang demikian itu didasarkan pada hadits Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW biasa mengerjakan sholat 4 rakaat setelah matahari zawal atau tergelincir sebelum sholat duhur. Beliau bersabda, saat itu merupakan waktu dibukanya pintu-pintu langit. Dan aku ingin agar amal solehku naik ke atas pada saat itu. Aku pernah bertanya kepada Syekh Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah, apakah sholat sunnah rawatib itu sebelum sholat duhur atau yang lainnya? Beliau pun menjelaskan bahwa sholat sunnah itu adalah sebelum sholat duhur. Maksudnya adalah Nabi pernah sholat mengqadha qobliya zuhur setelah zuhur. Terus? Ditegaskan bahwa Qais bin Amr radhiyallahu anhu pernah mengqadha salat sunnah rawatib sebelum salat subuh, setelah subuh. Tetapi Nabi SAW membiarkannya. Ya, Nabi pernah mendapati sebagian sahabat sholat 2 rakaat setelah subuh. Ada yang Nabi tabayun dengannya. Nabi tanya, apakah sholat subuh 2 kali? Kamu sholat apa? Kok sholat subuh sepertinya 2 kali? Sebagiannya Nabi tabayun. Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah tadi sebelumnya saya belum sempat sholat qobliyah subuh. Nah ini mengqadha qobliyah subuh. Maka Nabi mengatakan, amma hadza fala idzan. Ya seperti itu tidak apa-apa. Berarti ada lagi qadha qobliyah subuh. Boleh dicatat dekat situ? Di dekat kalimatnya itu. Menurut sebagian ulama, qadha qobliyah subuh adalah bagi yang memang punya rutinitas. Lalu terhalang. Misalnya semalam buka puasa, cabenya banyak, singkongnya banyak. Terus terakumulasi dia di subuh hari. Begitu azan subuh dicampur dengan sahur, ya, habis itu mules. Jadi azan subuh dia masih di WC. Begitu ke masjid orang sudah sholat subuh. Maka dia bisa qadha qobliyah subuh setelah sholat subuh. Jadi nanti kalau orang tidak tanya-tanya, tidak tabayun, dia dikira sholat apa? Ba'diyah subuh. Baru kalau jenggotnya panjang ada yang bilang, itu coba kau lihat. Ada lagi ba'diyah subuh. Wahabi. Tadi saya katakan sebagian ulama ada yang berkata ini bagi yang memang punya rutinitas. Karena ada sebagian orang tidak punya rutinitas. Memang dia biasanya nunggu iqamat baru bangun, langsung buru-buru wudu, terus sholat. Nah ini yang biasa sudah punya rutinitas qobliyah, lalu kemudian misalnya ke WC lama, ya, sakit perut dan seterusnya. Lanjut. Ditegaskan pula dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, barang siapa yang belum mengerjakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, maka hendaklah dia mengerjakannya setelah matahari terbit. Sebagian orang ada yang berkata, saya baru hijrah, saya ingin ikut pengajian, saya ingin belajar Islam, tapi saya bingung mulai dari mana saya harus belajar. Ada lagi yang berkata, saya mau ikut kajian, tapi setelah sampai di tempat kajian, rupanya pembahasan sudah ada di tengah buku. Sebagian teman-teman yang ikut kajian online, kadang ada yang berkata, saya kalau ikut kajian online 1-2 jam, terus terang kadang kurang fokus. Itulah kenapa Mufid Islamic Academy atau MIA hadir di tengah-tengah kaum muslimin untuk menawarkan metodologi pembelajaran melalui kitab-kitab para ulama secara terstruktur dan berjenjang. Di Mufid Islamic Academy, kita belajar Islam dari dasar. Belajarnya secara runut dan sistematis. Kurikulum disusun sesuai dengan kebutuhan, khususnya bagi orang-orang yang baru hijrah atau yang baru ingin belajar Islam.
Materi pelajaran menggunakan kitab-kitab para ulama dan dibahas dengan video pendek yang mudah dipahami. Penjelasan disertai contoh sederhana dan analogi yang memudahkan. Video materi diproduksi high quality baik audio maupun visual. Diajarkan dalam beberapa level atau mustawa dan ada ujian serta sertifikasi kenaikan level atau mustawa. Untuk informasi lebih lanjut tentang pendaftaran, teman-teman bisa mengakses di media sosial Mufid TV Official, baik yang ada di Telegram, YouTube, Instagram, maupun di Facebook. Kita lanjutkan ya. Tadi ada paragraf wa thabata anna Qais, ditegaskan bahwasanya Qais bin Amr radhiyallahu anhu pernah mengqadha salat sunnah rawatib sebelum salat subuh, setelah subuh. Teman-teman bingung enggak ini kalimatnya? Kalau bingung, maka kata-kata sebelum salat subuh diganti jadi qobliyah subuh. Qais bin Amr radhiyallahu anhu pernah mengqadha salat sunnah rawatib qobliyah subuh dilakukan setelah subuh. Tetapi Nabi SAW membiarkannya. Selanjutnya, Nabi SAW pernah bersabda, "Man lam yusalli raka'atayil fajr, fal yusallihima ba'dama tatlu'us syams." Barang siapa yang belum mengerjakan salat 2 rakaat qobliyah subuh, maka hendaklah ia mengerjakannya setelah matahari terbit. Boleh dicatat dekat situ? Ini faidah yang saya dulu pernah dengarkan dari Syekh Shalih bin Fauzan. Qadha qobliyah subuh setelah subuh adalah perbuatan sahabat yang ditakrir oleh Nabi. Sedangkan qadha qobliyah subuh setelah matahari terbit adalah arahan Nabi. Maka yang lebih utama adalah qadha qobliyah subuh setelah matahari terbit. Karena itu adalah arahan Nabi. Sedangkan qadha qobliyah subuh langsung setelah subuh adalah takrir saja. Dan yang lebih utama adalah arahan Nabi secara langsung ketimbang takrir. Panjang ya? Pelan-pelan. Gini, pahami dulu. Nggak usah dicatat kalau gitu. Letakkan penanya, tatap mata saya. Lihat. Setelah selesai sholat subuh, langsung qadha qobliyah subuh. Itu adalah perbuatan sebagian sahabat Nabi yang Nabi biarkan. Atau Nabi izinkan. Kok kamu tadi sholat subuh 2 kali, kenapa? Oh enggak ya Rasulullah, saya ini qadha qobliyah subuh. Oh ya sudah. Itu perbuatan sahabat, Nabi biarkan. Namanya takrir. Paham? Sedangkan qadha qobliyah subuh, tunggu nanti matahari terbit. Tunggu datang waktu duha. Seperti datang waktu syuruk. Baru qadha qobliyah subuh. Itu Nabi ucapkan langsung sebagai arahan. Siapa yang belum sholat qobliyah subuh, maka qobliyah subuhnya diqadha nanti setelah matahari terbit. Ini arahan Nabi langsung. Bisa dipahami? Maka kata Syekh Shalih bin Fauzan, qadha qobliyah subuh itu boleh langsung setelah subuh. Boleh juga tunggu matahari terbit. Tapi manakah yang lebih utama? Jawabannya, tunggu matahari terbit. Karena itulah arahan Nabi. Sedangkan setelah sholat subuh langsung qadha qobliyah subuh, itu hanya takrir Nabi. Dan arahan Nabi dengan perkataan beliau itu lebih diutamakan daripada perbuatan sahabat yang ditakrir oleh beliau. Bisa dipahami? Coba catat panjang-panjang begitu. Gimana caranya? Tapi paham kan? Begini aja supaya ringkas. Qadha qobliyah subuh boleh 2 waktu. Coba tulis. Begitu faedahnya. Qadha qobliyah subuh bisa dikerjakan 2 waktu alternatif. 1, langsung setelah subuh. 2, tunggu duha. Dan qadha waktu duha lebih utama karena itu adalah qaulnya Nabi daripada setelah subuh langsung qadha, karena itu adalah takrir Nabi terhadap perbuatan sahabat.
Oh, masih panjang. Kayak apa dong meringkasnya? Tapi paham kan? Begini, dan seterusnya gitu aja. Dan seterusnya. Paham. Perlu diulang sekali lagi? Perlu diulang sekali lagi? Cukup, oke. Lanjut. Saya saja yang baca karena waktu sudah mepet. Ditegaskan pula dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah tertidur sehingga tidak sempat mengerjakan sholat sunnah 2 rakaat qobliyah subuh. Lalu beliau mengkodoknya setelah matahari terbit. Ini juga semakin menguatkan kodok setelah duha itu lebih utama karena ini juga perbuatan Nabi. Jadi sudah perkataan Nabi, perbuatan Nabi lagi. Lebih utama daripada perbuatan sahabat yang ditakrir. Meskipun dua-duanya boleh. Ditegaskan pula bahwa Nabi SAW pernah mengkodok sholat sunnah rawatib qobliyah subuh bersamaan dengan sholat wajib pada saat beliau tertidur. Sehingga terlambat mengerjakan sholat subuh dalam suatu perjalanan. Saya tadi sore membaca paragraf ini terbolak-balik. Maksudnya apa ya? Tak renungi dulu. Soalnya kalimatnya sedikit tercampur-campur. Perhatikan teman-teman. Pernah dalam suatu safar, Nabi SAW tertidur. Karena Nabi sudah pesan kepada Bilal sebagai muadzin untuk berjaga. Kamu berjaga. Ternyata Bilal pun tertidur. Jadi semua orang di situ tertidur. Ketika matahari sudah meninggi, panasnya sudah menyengat kulit mereka ke pipi, ke tangan, baru terasa panas. Barulah satu persatu orang terbangun termasuk Nabi. Jadi Nabi ketika itu juga tertidur. Nabi bilang, ayo kita pindah. Di sini lembah banyak syaitannya. Nah, maka mereka berpindah tempat. Setelah itu, bila tetap azan, tetap qobliyah, lalu sholat subuh. Dari sini menunjukkan bahwa terkaitan dengan babnya, qobliyah subuh itu tetap bisa dikerjakan kalau memang sudah habis waktunya, dikerjakan bareng dengan sholat subuhnya. Bisa dipahami? Dan tetap bisa azan. Dan usahakan kalau bisa pindah tempat dari tempat tertidur. Karena kita itu tertidur gara-gara syaitan. Jadi misalnya teman-teman, satu rumahan semuanya baru bangun jam 6.20. Serumahan. Mama, mana mama? Mama ini kenapa tertidur? Bapak juga sama aja. Ayo semua bangun. Maka semuanya wudu, terus pindah tempat. Tadi semuanya tertidur di mana? Tertidurnya di kamar, berarti pindah ke ruang tamu, sholat subuhnya di ruang tamu. Perlu ke azan? Kalau bisa azan, karena Bilal tetap disuruh azan. Tapi jangan keras-keras, nanti bingung tetangga. Setelah itu tetap qobliyah, lalu sholat subuh. Gitu. Yang demikian itu menunjukkan disunnahkannya mengkodok sholat sunnah sebelum dan sesudah zuhur, juga mengkodok sholat sunnah sebelum subuh, setelah sholat subuh, atau setelah matahari naik. Bahwasanya sholat sunnah rawatib itu dikodok berbarengan dengan sholat wajib yang tertinggal. Maksudnya sholat yang barengannya. Kalau ketiduran sholat subuh berarti qobliyah subuh dan sholat subuh. Kalau ketiduran sholat maghrib misalnya, ada orang saking capeknya habis asar tidur. Sampai Isya baru dia terbangun. Maka dia bisa sholat maghribnya dan ba'diyah maghribnya. Saya pernah bertanya langsung kepada Syekh bin Baz, apakah sholat sunnah rawatib itu perlu diqadha? Maka beliau menjelaskan bahwa sholat sunnah rawatib tidak perlu diqadha kecuali yang tertinggal berbarengan dengan sholat wajibnya. Adapun qadha yang dilakukan Nabi SAW terhadap sholat sunnah zuhur yang dikerjakan setelah asar, ya, ini khusus buat beliau. Hanya saja pendapat yang benar itu bukan khusus Nabi. Yang benar siapapun boleh mengqadha qobliyah zuhur apabila memang belum sempat mengerjakannya, meskipun dikerjakannya nanti setelah selesai sholat asar. Ini saya udah terburu-buru ngomongnya karena udah habis waktunya. Tinggal satu paragraf. Dapat saya katakan, kecuali yang ditetapkan oleh sunnah tentang qadha sholat sunnah rawatib qobliyah zuhur dilakukan setelah zuhur. Qadha sholat sunnah rawatib qobliyah subuh dikerjakan setelah subuh, atau dikerjakan setelah matahari terbit atau naik,
Dan qadha salat witir pada siang hari bagi orang yang terlupa atau tertidur, itulah yang difatwakan oleh Syekh bin Baz sampai beliau wafat. Intinya teman-teman yang dirahmati Allah, ada yang namanya qadha salat sunnah rawatib bila tertinggal. Seperti sebagian sahabat yang mereka qadha qabliyah subuh setelah subuh. Begitu juga Nabi pernah qadha qabliyah zuhur gara-gara ada tamu atau keperluan, beliau kerjakannya setelah zuhur. Nah, wallahu a'lam bishawab. Catatan terakhir dari saya, kalau kita mau qadha qabliyah subuh langsung setelah sholat subuh, boleh atau tidak? Cuma yang lebih utama nunggu matahari naik. Catatan saya adalah kalau kita memang maunya qadha qabliyah subuh langsung setelah subuh, kalau masjidnya orang-orangnya sudah pada ngerti, nggak apa-apa. Silakan aja. Misalnya memang di situ orang sudah pada ngaji sunnah. Tapi kalau di situ nanti khawatirnya kita sholat qadha qabliyah subuh, lalu orang pada menimbulkan fitnah. Itulah ada orang sholat ba'diyah subuh. Mana ada ba'diyah subuh? Kata mereka. Karena mereka tidak bertanya. Belum lagi di situ kita pakai gamis, kemudian berjenggot panjang. Terus khawatirnya nanti orang-orang malah timbul fitnah. Maka saran saya mendingan pulang ke rumah lalu qadha qabliyah subuhnya di rumah aja. Di rumah saja. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.